Teman-teman, balik lagi ke podcast Tanya Pendeta dengan aku Pru. Dan aku Bella. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas salah satu pertanyaan yang sudah kalian tulis di G-Forms kita. Wah, apa tuh, Bro? Nah, jadi ada salah satu dari kalian yang mau tahu apa bedanya Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Wah, menarik ya pertanyaannya. Kayak kita personally dari dulu udah kayak depan mata banget ya itu Allah Trinitas segala macam. Tapi nggak pernah dijelasin lebih lanjut gitu. Padahal kayak di ibadah ada, di doa ada. Iya, kayak aku selalu mikirnya tuh Allah Bapa tuh kayak paling top gitu, kayak kekuasaannya. Bosnya. Iya benar. Kuasanya tuh kayak paling kuat gitu. Terus aku sempat nyari-nyari gitu kan jawabannya, tapi malah jadi tambah bingung. Jadi sekarang pertanyaan-pertanyaan kita akan dijawab oleh siapa ya? Oke, jadi pembicara kita untuk hari ini adalah Kak Boni. Hai Kak Boni. Hai, Kak Boni. Makasih udah mau menjawab pertanyaan kita untuk hari ini. Belum dijawab. Nanti. Oh, nanti ya. Jadi sebelum kita mulai, Kak Boni boleh perkenalkan diri? Saya Boni, dari kemarin begini. Udah gitu dong. Emang apa lagi? Pendeta GKI Pondok Indah, apa lagi? Ukuran sepatu. Enggak kan? Udah tahu ya. Thank you, Pak. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Oke. Ya. Oke. Ya Tuhan, pada hari ini kami kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah Kau beri, di mana kita bisa berdiskusi dan menemukan jawaban ke pertanyaan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong sertai dan pimpin Kak Boni, supaya Kak Boni bisa menjawab segala pertanyaan dan kebingungan kami ya Tuhan. Juga mampukanlah kami supaya kami bisa paham dan ngerti akan jawaban yang dikasih Kak Boni ya Tuhan. Juga lindungi kami supaya kami semua sehat dan aman ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Apa nih? Ada apa nih? Ya, makasih, Bro. Nah, sekarang kita bisa mau diskusi nih dari pertanyaan main kita. Apa bedanya Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus? Itu sebenarnya pelajaran berapa SKS ya di sekolah teologi. jadi kalau mau ngomong tentang apa bedanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ada banyak teori, ada banyak ajaran, ada banyak gereja yang menghidupi pemahaman tertentu. Itu nanti kita bahas mungkin di pertanyaan berikutnya ya. Tetapi yang jelas adalah orang sering membedakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berdasarkan terminologi waktu. Jadi Allah itu bedanya adalah pencipta misalnya gitu ya. Lalu kemudian setelah diciptakan, lalu diselamatkan Yesus Kristus. Lalu kemudian setelah Yesus naik ada Roh Kudus. Itu biasanya orang begitu. Istilah kerennya apa ya? Aku buka catatan dulu nyontek ya sebentar ya. Catatanku sendiri sih sebenarnya. Ini pakai modalisme. Kenapa? Karena ada satu Allah tapi ada 3 cara. 3 cara dia berfungsi. Yang Allah Bapa berfungsi sebagai pencipta, Yesus Kristus berfungsi sebagai juru selamat, lalu Roh Kudus berfungsi sebagai pembimbing, teman gitu ya. Terus kemudian ada juga orang yang memahami perbedaan ketiganya adalah dengan subordinasi seperti Puru tadi bilang. Ada subordinasi itu adalah tingkatan. Allah Bapa yang paling keren, misalnya Iron Man-nya begitu ya. Lalu Yesusnya itu adalah Spider-Man yang dikader sama Iron Man gitu kan, misalnya gitu kan. Terus Roh Kudus lebih bawah lagi. Gitu ya, misalnya Miss Marvel atau apalah gitu ya, misalnya begitu. Tapi GKI sebenarnya nggak memahami seperti itu. Memahaminya memang mereka punya peran dan fungsi yang berbeda. Ada karya yang ditunjukkannya berdasarkan Alkitab itu berbeda. Karena Allah Bapa kan dicatat di dalam Alkitab, di dalam perjalanan itu ada beberapa catatan tentang Allah Bapa. Di Alkitab dari 66 kitab itu ada catatan tentang Allah Bapa, ada catatan tentang Yesus, ada catatan juga dengan karya Roh Kudus. Nah, kemudian GKI memahaminya gimana? Mereka bertiga sama, satu, barengan. Kalau Allah sedang bekerja, Yesus ya bersama dengan Allah. Roh Kudus bersama dengan Allah. Contoh bukti kecil ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya bla 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 bla. Gitu ya, kosong dan sebagainya. Allah mulai berkarya. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 1 juga disebutkan
pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Tangan saya kepanjangannya. Gitu. Jadi firman itu bersama manusia. Artinya pada saat Allah menciptakan, di situ diterangkan bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah. Meskipun karyanya yang ditunjukkan bagi kita itu belum dinyatakan. Maksudnya karya Yesus yang jadi manusia lalu disalibkan kan belum dinyatakan di awal zaman penciptaan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sebutkan dulu, bedanya di mana bergantung kita memahami Allah Trinitasnya. Kalau GKI punya pemahamannya bersama-sama meskipun dalam titik tertentu ada karya dan peran yang diambilnya dengan cara yang berbeda. Kalau mau lebih ruwet lagi, nggak ruwet sih, tapi sebenarnya menyenangkan ya. Kalau aku belajar ini menyenangkan. Waktu terakhir aku khotbah, kalau nggak salah, ingat ya? Ingat nggak? Nonton nggak? Jadi seorang naga kecil bertanya sama seekor naga kecil bertanya pada seekor panda. Jadi yang lebih penting tujuan, jalan atau teman. Ingat. Ya, ingat ya. Tujuan, jalan atau teman. Nah, ada orang yang yang mengilustrasikan perbedaannya Allah Bapa itu tujuan. Lalu jalannya itu adalah Yesus. Lalu kemudian temannya adalah Roh Kudus. Gitu ya. Kalau mau mudah dihayati dengan perumpamaan begitu. Tetapi ketiga-tiganya ada yang lebih penting enggak? Enggak. Tiga-tiganya sama pentingnya. Ketika dalam perjalanan menuju tujuan itu, mengarah pada tujuan itu, misalnya Yesusnya ya ada, Roh Kudusnya ya ada, tujuannya juga terlihat gitu ya. Jadi mungkin jawab pertanyaan berikutnya lagi. Ini memang filosofis ya, nggak bisa dikalkulasi secara matematis. Kalau matematis kan biasanya jelas ada pagernya, ada batasnya. Nah, kalau ini memang cara untuk memahami. Kayaknya ada pertanyaan yang bisa menolong ini nanti. Oke, silakan dilanjutkan. Mungkin tadi kan Kak Boni sempat sebut di GKPI kita percayanya 3 entitas itu tuh satu kan. Nah, terus aku mau nanya agak follow up dikit, kenapa harus ada 3? Kenapa nggak lebih kayak 5 gitu? Terus bagi tugas gitu. Ya, kenapa nggak, kalau nggak 5, kenapa nggak disatuin aja? Kalau 5 Power Rangers dong namanya. Ya kan kayak bagi tugas lebih banyak gitu loh peran. Kan tadi katanya mereka ada peran masing-masing gitu kan di kehidupan kita. Nah, masalahnya begini. Allah Tritunggal itu kan sebenarnya bagaimana cara orang memahami. Contohnya gini. Dulu zaman kecil saya masih ingat cara orang untuk memahami dan mengingat warna pelangi. Dengan cara apa? Mejiku Hibiniu. Gitu ya. Apakah warna pelangi Mejiku Hibiniu? Enggak. Tapi Mejiku Hibiniu ini adalah cara untuk mengingat dan menghayati bahwa Me itu merah, Ji itu jingga ya benar. Jingga bla 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 gitu ya, pokoknya begitu ya. Jadi Mejiku Hibiniu ini bukan warna pelangi, tapi cara memahami dan mengingat warna pelangi. Sama halnya dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu kita mau ngubek-ngubek di Alkitab, penyebutan Trinitas atau Tritunggal memang nggak ada. Tetapi bapak-bapak gereja pada saat itu berusaha untuk membaca Alkitab secara keseluruhan, menghayati kehadiran Allah. Lalu di dalam Alkitab itu ketemu ada Allah Bapa, ada Allah Yesus, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Nah, terus mereka mikir biar enak kita menghayatinya, karena ketiganya ini Allah yang luar biasa dan perkasa. Gimana nih caranya? Ya, dijadikan istilah Allah Tritunggal. Jadi, kenapa bukan 5? Ya karena yang ditemukan bapak-bapak gereja di dalam Alkitab hanya 3. Ya gitu kan. Nah tadi bercandaan saya ya kalau 5 jadi Power Rangers atau apa gitu ya. Sebab yang ditemukan dasarnya dari Alkitab. Dasarnya dari membaca dan memahami, lalu mencarikan satu cara untuk memahami dengan lebih baik. Kayak ya tadi Mejiku Hibiniu, kalau dulu ada Crash dan Mall, itu saya juga masih ingat gudeg Jogja amat enak, banyak mengandung vitamin E gitu ya. Itu misalnya kan, apakah ada hubungannya gudeg Jogja dengan apa namanya, dengan teori musik? Nggak ada. Tapi ini cara aku menghayati, mengingat
kalau nggak salah Mall 1 atau apa gitu ya. Kalau yang Crash itu Fatimah besok esok. Ada hubungannya nggak sama Fatimah? F, best, S gitu kan. Nah itu kunci dasarnya kan gitu. Kalau Crash-nya kan urutannya 1, 2, 3-nya gitu. Nah sama halnya dengan Tritunggal sebenarnya. Kalau ada orang luar tidak beragama Kristen lalu menanyakan mana dasar Alkitabiahnya, dasarnya dari beberapa ayat dalam pemahaman itu. Jadi memang nggak dimention langsung Trinitas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu adalah tiga. Yang nggak ketemu di Alkitab. Orang itu cara kita memahami keseluruhan apa yang ada di dalam Alkitab. Kayaknya itu ya, semoga makin bingung atau? Berarti yang awal ada banyak. Berarti yang awal mengidekan Tritunggal tuh manusia ya? Iya, bapak-bapak gereja. Tapi Allah Tritunggalnya ada dalam perjalanan hidup manusia. Tapi disebut sih di Alkitab. Ya, jadi misalnya kita bertiga nih, saya pembicaranya, kalian berdua hostnya gitu ya. Mereka yang ada di belakang kamera ini bisa aja mengatakan kita Trimas Ketir misalnya gitu kan, misalnya menyebut ya karena kita tiga. Kan sebutan itu ada pada mereka. Lalu kemudian jadi kesepakatan bersama, dengan Tritunggal itu kita lebih mudah menyebut, memahami tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begono. Tadi Kak Boni mention kan yang kayak nggak literal di Alkitab, yang ketiganya itu satu ketiga. Jadi sebenarnya yang mana tuh? Jadi ketiga, mereka tuh tiga ada satu atau satu ada tiga? Sama aja Aku lupa ya. Kalau aku lebih suka pakai spinner. Spinner tau nggak spinner? Spinner yang dulu mainan anak-anak yang fidget spinner. Nggak tahu istilahnya apa? Iya, fidget spinner. Tiga gitu kan. Tiga, lalu ada warnanya beda, lalu di tengah diputar. Apa namanya? Fidget spinner. Fidget Spinner. Kenapa pakai fidget? Kan buat fidgeting. Karena anxiety. dipijet gitu. Iya. Aku taunya spinner gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman lihat gambarnya ya kalau dicariin gambarnya sama yang edit. Pada tahu pasti. Oke, jadi fidget spinner itu kan biasanya di ujungnya ada yang tempat anak saya itu warnanya merah, biru, sama kuning. Ini ada 3 warna nggak? Ada. Begitu diputar warnanya jadi apa? Ngeblend gitu. Ngeblend. Ya biasanya akan jadi kalau nggak putih hitam, aku lupa deh. Gitu ya. Akan jadi satu warna. Dan itu muter kan? Apakah yang biru hilang? Apakah yang kuning hilang? Apakah yang merah hilang? Jadi kalau GKI memahami namanya istilahnya perikoresis, tarian agung, gerakan agung yang kekal. Perikoresis. Lihat di bawah ini. Ditaruh. Diedit ya. Jadi gini, perikoresis adalah sebuah gerakan agung yang kekal. Keterikatan ketiganya secara kekal. Kekal itu selamanya. Dan kayak fidget spinner ini tadi, muternya kekal. Terus-menerus muter. Karena Allah Bapa tetap berkarya sampai hari ini, Yesus Kristus tetap berkarya dalam keselamatannya sampai hari ini, Roh Kudus tetap berkarya sampai hari ini, maka karyanya itu muter terus sampai kesudahan zaman nanti. Gitu ya. Artinya apa? Artinya warnanya tetap 3, tapi ketika dalam karya itu, dalam tarian itu ngeblend jadi 1. Lebih mudah dipahami nggak? Lebih mudah dipahami ya. Kalau dulu aku menerangkannya seperti matahari. Ini modalisme sih, modalisme fungsi namanya. Cuman aku dulu menerangkan sama tukang sayur. Karena ada tukang sayur yang nanya sama saya. Pak, Allahnya orang Kristen 3 ya? Katanya gitu. Diundang kali ke sini. Diundang kali. Saat itu kan saya membayangkan bahwa tukang sayur ini belum mengerti kekristenan, belum memahami teologi, tidak seperti kita yang sudah ikut ibadah bertahun-tahun. Nah, maka dari itu aku jelaskinnya seperti matahari. Saya ngomongnya gini, Mas, matahari itu ada berapa? 1, gitu ya. Lalu kemudian Mas bisa lihat matahari dari apanya? Cahayanya, kelihatan kuning ya. Itu kita bisa lihat. Anggaplah itu Allah Bapa. Ya, yang menyapa kita dengan cahaya yang bisa kita lihat. Lalu Mas bisa ngerasain di tangan nggak? Yang dirasain apa? Panasnya, angetnya. Kalau kelamaan gosong, itu Yesus.
Yang kelihatan, yang bisa menyapa kita secara ragawi. Tapi mataharinya satu enggak. Satu. Sama kan, dari matahari yang sama itu ada sapaan hangat, ada cahaya, lalu ada satu lagi. Ada yang nggak kelihatan, Mas, bisa jual sayuran itu karena ada apanya matahari itu. Ada sinar ultraviolet. Benar ya? Iya, benar. Sinar ultraviolet ya, aku agak lupa nggak masuk. Jadi apa namanya, membantu fotosintesis. Sinarnya nggak kelihatan tapi berguna untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi lu bisa jualan sayur, Mas. Jadi gitu ya cara memahaminya, kata dia. Dia lebih mudah memahami dengan cara itu. Tapi untuk kita kalau di GKI lebih mendekati pemahamannya dengan model spinner tadi. 3 adalah 1. Itu loh kira-kira. Aku pakai cerita jelasinnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lebih ngerti mah. Ya, Masuk. oke. Kita tadi kan ngomongnya Bapak adalah pencipta, terus Yesus anaknya adalah penyelamat kan. Terus Roh Kudus kan tadi teman kita yang menemani kita kan. Terus aku mau tanya, apakah tiga-tiganya tuh di surga atau kayak mereka pisah gitu kayak, oh iya satu di bumi, satu di surga. Gitu. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah mengatasi segala sesuatu, saya jadi ingat tadi baru nonton ini nih, apa namanya, Peggy Carter. Itu ada Zero Meter gitu ya. Gitu. Saya suka filmnya Marvel sih memang. Jadi kalau Allah mengatasi materi, kalau Allah mengatasi waktu, kita nggak perlu nanya keberadaan kita, dia ada di mana. Sebab kalau kita nanya keberadaan dia ada di mana, itu berarti seolah-olah Allah punya keterbatasan tempat dan waktu. Kalau dia ada di sorga, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain di sini, gitu kira-kira. Kalau dia ada di bumi, maka dia tidak berkuasa atas sorga. Misalnya begitu kan. Nah, pemahaman kita tentang kemahakuasaan adalah Allah yang mengatasi ruang dan waktu. Dia tidak terikat pada satu waktu tertentu. Dia ada di sana dan dia ada di sini. Jadi kalau mau dibilang dia ada di sorga atau enggak, ya dia ada di sorga. Tetapi pada saat yang sama dia juga ada di bumi. Karena dia Allah, bukan manusia. Jadi ketika kita memahami Allah, jangan pakai cara kita memahami manusia. Gitu ya. Kalau kita ada di sini, Boni ada di ruang ini, berarti Boni enggak di Efesus. Tidak. Sebab Allah yang maha tahu, maha kuasa, itu ada di sana dan di sini. Ada dulu dan ada kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai? Amin. Oh, belum. Udah amin deh padahal. Belum. Yesus sama Roh Kudus. Yesus sama Roh Kudus ya bersama-sama dengan dia juga. Kan satu ya? Bersama. Oh ya. Iya. Kan satu. Kan tadi spinner Iya, tadi. 3 itu. Oh iya. Kemanapun dia berada. Ada Akan selalu tiga-tiganya. ada tiga-tiga. Iya. Gitu. Attached gitu ya. Kan kalau Finn Spinner kan juga attached. Terus kayak tadi kan di-mention juga soal kayak peran-peran spesifik mereka bertiga kan. Aku kan kemarin baru CD nih, jadi lewat katekisasi dan di akhir ada tugas kayak isi menurut aku Bapa adalah fill in the blanks, Yesus adalah, Roh Kudus adalah. Jadi tiga-tiganya kita harus kasih peran spesifik untuk kita. Nah, tapi kan semua pasti beda-beda ya. Jadi kayak itu berarti emang it's a concept yang nggak bisa dikonkretin gitu. Nggak ada yang bisa bilang kayak Bapak tuh A, Yesus tuh B, yang semuanya harus ikutin. Iya. Selain sebuah pemahaman yang sifatnya umum, kita harus percaya setiap manusia punya pengalaman imannya yang sendiri dan otentik. Gitu ya. Jadi yang umum tadi jelas. Misalnya kita ambil yang umum, kita sepakat konsep spinner, bukan konsep matahari. Ya nggak apa-apa. Kalau ada orang yang pakai konsep matahari, salah atau benar, nggak usah disalah atau dibenarkan. Karena menurut mereka pengalaman dengan cara matahari itu lebih konkret. Ya, ada orang yang orang Kristen yang memahami Allahnya itu bertingkat. Ya, subordinat. Ya enggak apa-apa. Ya mereka kan bagian dari keperbedaan cara memahami Allahnya. Tetapi GKI punya cara memahami Allah Tritunggal dengan cara tadi. Paling tidak yang mendekati itu spinner tadi ya. Lalu Allah juga ada yang bukan Allah. Ada gereja lain yang mengatakan bahwa Allah punya masa waktu expired. Tadi yang saya bilang, Allah Bapa itu hanya di perjanjian lama, Yesus di perjanjian baru, masa kini itu masanya Roh Kudus. Allah Bapa lagi santai-santai di sorga, Yesus lagi santai-santai, ngopi di sana, di sorga gitu ya. Sekarang yang kerja Roh Kudus. Ada juga gereja yang memahami begitu. Tetapi kalau kita lihat, GKI melihat dari
cara pandang itu, maka kita menemukan tiga-tiganya tetap berkarya sampai hari ini. Nah, kemudian kalau kita sendiri punya pengalaman yang berbeda, boleh nggak? Boleh lah. Sorry kalau suaranya kekeduk tadi ya. Karena kepukul mic-nya. Jadi kalau apa namanya, kita sendiri punya pengalaman yang otentik sendiri, seperti yang ditanyakan di katekisasi, boleh nggak? Boleh. Boleh, tetapi kita harus menghormati karena kita bagian dari GKI, kita harus menghormati yang tadi, yang umum. Tetapi kalau kita punya pengalaman individu untuk menyebut peran Roh Kudus, Yesus itu bagi saya siapa? Kalau saya menyebut nomor satunya bukan juru selamat, tapi teman. Bagi saya pribadi, gitu ya, bagi saya pribadi. Tetapi GKI memahami bahwa Yesus juru selamat. Bagi saya, yang paling berkesan dalam hidup saya, Yesus adalah teman. Jadi ketika saya berdoa padanya, saya mungkin bicaranya lebih santai. Gus, ini sebenarnya lagi ada apa sih, gitu ya. Jadi kayak gua ngobrol sama, kayak curhat, curcol. Gitu, sebenarnya ada apa sih, maunya gimana sih, gitu ya. Tolong kasih dong jalannya, jangan diem aja lah, gitu. Misalnya begitu kan. Nah, itu membuat pengalaman saya menyebut bahwa Yesus punya peran sebagai teman. Boleh nggak orang lain berbeda? Boleh, sah-sah aja. Tetapi pakem kita secara umum, kita punya yang tadi. Kalau individu mau mengembangkannya sendiri, sah-sah aja. Oke, itu mungkin jawabannya. Kepanjangan nggak? Enggak. Ada lagi tadi kan aku sempat bilang di awal, aku dulu pikirnya Allah Bapa tuh kayak paling top gitu kan. Kayak kuasanya tuh paling besar gitu, terus Yesus sama Roh Kudus tuh bantu kan. Itu tuh sebenarnya ada nggak sih kayak hierarki dalam tiga entitas itu? Soalnya kalau kita lihat dari kayak cara berdoa Katolik kan begini gitu kan. Kenapa dia di atas di bawah? Iya. Itu apa ini nanya sama artinya orang lebih? Katolik dong. Gua kan pendeta GKI, bukan Romo Katolik. Tahu gitu kayak itu sebenarnya ada Bisa menggambarkan hierarki atau soalnya soalnya Aku nggak tahu pemahamannya teman-teman Katolik, dan aku kalau ngomong aku takut salah gitu ya. Aku nggak mau menafsirkan, sebab mereka punya caranya sendiri dan kita harus menghargai. Tetapi kalau GKI memahami nggak ada hierarki. Mereka menari bersama dan berkarya bersama. Ada gambarnya tuh, perikoresis, search aja, ada gambar tarian aku. PERICHORESIS. Coba. Anda bisa lihat di bawah ini. Gue banyakin minta tolong. Ya kan? Ada kan? Ya, itu salah satu tuh. Nah, itu kan mirip spinner banget ya. Mirip spinner ya. Terus ada lagi deh. Coba di ini. Lukisan. Terus. Nah, ini kan tiga-tiganya keikat konkret, nggak kelihatan dong. Silakan. Zoom gitu. Nanti dilihatin. Nah, itu kan bentuknya terikat, kekal, selama-samanya terikat, sehingga ketika mereka satu berkarya, yang lain mesti ikut. Gitu. Nggak bisa dipisahkan. Seperti kita lah. Enggak ya? Oke. Aku juga mau tambahin, karena aku pernah dengar, aku nggak tahu spesifiknya ya, tapi Karyani kalau boleh sebut, dia pernah cerita ada orang Kristen yang percaya Tuhan tapi nggak percaya Yesus. Jadi itu kayak dia nggak percaya Tritunggal apa? Atau beda aliran atau? Mungkin bukan orang Kristen ya, kawan-kawan Yahudi kan nggak percaya Yesus tapi percaya Allah Bapa. Iya. Nggak tahu ya kalau itu. Yang jelas mereka belum bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Karena buat mereka Mesiasnya masih ditunggu. Belum. Gitu ya. Tapi mereka memahami kitabnya Perjanjian Lama kita itu sama dengan kitab mereka. Jadi nggak lanjut sampai Perjanjian Baru. Nah, kalau kita kan punya Perjanjian Baru. Nah, kawan-kawan Yahudi nggak percaya sama Yesus ya, makanya mereka nggak menerima. Stop sampai di situ, nggak kemana-mana. Terus ada juga yang masih nggak percaya Yesus, itu hanya menyebut Yahweh, Yehovah, gitu ya. Ada juga yang nggak percaya Yesus. Itu pilihan masing-masing sih, tetapi kalau kita punya Alkitab kan clear. Di situ kita bisa temukan Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Amin. Udah amin belum? Amin. Belum? Enggak, kan tadi doa. Amin. Udah belum? Satu lagi? Banyak banget sih. Enggak sih, masih dua sih. Kita kira soalnya kayak banyak banget pertanyaannya kayak nggak bisa dijawab gitu loh semuanya. Baca terus kayak sempat banyak
Kan it's a concept, right? Kita kayak Susah. bukan komplit gitu kan, kayak IPA gitu. Nah terus kan tadi kan katanya Tritunggal disebut di Alkitab. Itu gimana aja, terus kayak kenapa Enggak, kan tadi udah dibilang bahwa Tritunggal itu nggak pernah disebut spesifik, tetapi orang itu melihat dan menarik kesimpulan dari temuan akan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi kayak Bapa dan Anak dan Roh Kudus nggak pernah disebut. Bapa disebut dong, Yesus ketika tiga-tiganya gitu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. disebut, tapi sebagian besar dalam perjalanan percakapan Alkitab. Jadi kalau dipikirkan kayak penjelasan buku pelajaran, nggak ada. Nggak ada yang clear. Ya kayak tadi Mejiku Hibiniu tadi. Mejiku Hibiniunya nggak ada, tetapi merahnya ada, hijaunya ada, itunya ada. Itu cara kita memahami saja dengan Allah Tritunggal. Jadi mungkin karena itu banyak orang kayak nggak percaya di Tunggal karena di Alkitab kan nggak beneran disebut. Ya kalau gitu jangan percaya sama mobil. Waduh. Karena nggak ada di Alkitab mobil. Benar. Ya? Nggak salah. Nggak salah. Iya, jangan beli iPhone juga karena di Alkitab nggak ada iPhone dong. Gitu. Sama kan kayak teman-teman yang lain, mobil itu misalnya dianggap haram. Begitu ya. Dianggap haram, yang benar adalah naik unta misalnya. Zaman dulu kan Yesus dan segala macam ada unta, ada kuda dan sebagainya. Ya udah, nggak usah pakai itu. Naik unta deh. Jangan ke supermarket juga dong, gitu kan? Nggak ada supermarket pada saat itu kan? Ya bukan berarti terus jadi brutal begitu loh. Maksudnya ngelihatnya hanya karena nggak ada tertulis secara eksplisit, bukan berarti secara implisit kita nggak menemukannya. Gitu loh. Cinta itu eksplisit apa implisit? Padahal nggak tahu implisit apaan? Implisit tuh kayak Implisit itu nggak tertulis gitu tidak loh. tertulis. Nggak bisa disebutkan. Cinta yang sejati itu implisit atau eksplisit? Dua-duanya kan? Dua-duanya. Tetapi yang eksplisit aku ngomong cinta belum tentu aku mencintai kan? Oh, right. Yang bisa merasakan adalah ketulusannya. Kita bisa mengatakan bahwa istriku mencintaiku atau anakku mencintaiku karena ada perjalanan perjumpaan sehingga ada satu kesimpulan. Iya toh. Nah ini kan perjalanan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu ada kesimpulan Allahnya Allah Tritunggal. Jadi jangan dicariin yang begitu. Ya, itu namanya nanti jadi kadrun baru untuk kita. Dari literal gitu kayak beberapa Terlalu literal. disebut gitu. Gitu. Apa lagi? Oke. Iya, terakhir. Yeay. Terima kasih teman-teman saat ini. Nah, terakhir. Bagaimana kita semua yang denger ini bisa percaya akan pengajaran Trinitas? Bagaimana kalau saya usulnya adalah terus mempelajari Alkitab itu satu. Dari awal sampai akhir kalau bisa baca dan renungkan. Sehingga kita betul-betul tahu hakikatnya. Rajin ibadah, rajin persekutuan doa, rajin LG dan sebagainya itu akan membuat kita menemukan ini. Dan dalam kehidupan temukan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita. Jadi kalau kita mampu untuk merefleksikan itu, maka kita akan mendapatkan kesimpulan dan kepercayaan pada Allah Tritunggal yang kokoh. Bukan hanya di sini. Gitu ya. Yang kita percakapkan tadi kan kebanyakan pertanyaannya teori tentang pikiran, konsep. Sesuatu konsep itu bisa diterima kalau konsepnya itu masuk akal. Masuk akal itu kan bergantung pada zamannya juga. Dulu orang bilang matahari itu dewa. Betul kan? Iya kan sampai ada dewa matahari di Mesir, sampai orang Jepang juga ada gitu kan. Itu kan pada saat ilmu pengetahuan belum berkembang. Saat ilmu pengetahuan sudah berkembang, orang sudah tahu matahari ada di mana posisinya, bisa ngitung segala macam, tidak lagi menganggap itu dewa. Nah, ini kan perjalanan pemahaman bahwa iman itu bukan sekedar ini, tetapi juga pengalaman-pengalaman kehidupan. Jadi libatkan Tuhan dalam segala hal, maka kamu akan dapatnya di sini, di hatimu, bukan di pikiranmu. Jadi Tuhan ketika kamu diputusin pacar misalnya, misalnya amit-amit ya, terus kemudian Tuhan apa yang engkau inginkan? Misalnya, saya pacaran
yang saya doakan adalah yang sekarang jadi istri. Sebelumnya nggak pernah pacaran itu berdoa, Tuhan maunya Tuhan apa sih? Gitu ya. Nah pada saat saya ketemu sama Irma, katakanlah begitu, ditolak 2 kali juga sih sebenarnya. Sakit. Sakit. 2 kali atau 3 kali aku lupa. Itu kenangan pahit, kita lupakan saja ya. Apa yang indah-indah itu adalah ini baru pacar yang saya doakan. Artinya saya menjumpai akhirnya sampai mengambil keputusan bahwa Allah Bapa menginginkan saya untuk menikah dengan Irma itu dalam perjalanan hidup. Jadi kalau mau ngomong percaya jangan cuma pakai ini. Tapi dalam kehidupan kita cari kehendak Allah. Allah Bapa itu berkehendak apa sih? Yesus ini sedang berkarya apa? Roh Kudus sedang berkarya apa? Jadi pengalaman iman. Ya teman-teman, oh udah. Udah yuk, udah. Jadi pada intinya kayak it's a human concept ya. Jadi kita nggak bisa yang kayak menekankan orang kayak ini bukti di Alkitab pada ini harus percaya Tritunggal gitu loh. Ya iman kan pengalaman personal juga selain Iya, ada traktat komunitas. Iya, jadi itu konsep yang very personal juga ya. Yang tadi aku bilang dari Katek kayak kita harus dari pengalaman iman sendiri. Kalau belum ada pengalaman iman ya nggak usah dibeli, nggak bisa Iya, dibeli. tapi fondasi pemahaman umumnya kalian harus punya. Kayak bangun rumah, fondasinya dulu kalian dapat dari Katek. Tetapi bangunannya nanti bentuknya, warnanya, catnya apa, pintunya ada berapa, ketika memahami Allah Tritunggal itu adalah bagian dari kehidupan kita menjalani bersama dengan Allah Tritunggal. Bentukannya beda-beda, beda, saya sama kamu beda. Dan saya nggak boleh maksain bentukan bangunan Allah Tritunggal yang kita percaya dan kita punya. Gitu. Mungkin dari main questionnya kayak kalau yang general gitu ya, berarti dengan teori konsep fidget spinner tadi ya, itu amat sangat gampang dimengertikan gitu. Ketiga tapi kerjasama. Terus nyambung. Iya. Kalau di spin, ya sampai selama-lamanya. Oke, berarti kita tutup dalam doa aja. Oke. Ya Tuhan, terima kasih sudah menemani kita pada hari ini dengan Kak Boni dan semua yang ada di sini. Kita sangat bersyukur atas kesempatan yang kita dapatkan dan percakapan ini sudah selesai. Makasih sudah membimbing kami, sudah bisa diskusi dengan Kak Boni untuk mempelajari lebih lanjut tentang-Mu ya Tuhan. Semoga semua bisa memahami dan bisa mengalami berkat Allah di hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. By the way, buat teman-teman, ada di description box ada kayak link buat bawa kalian ke G-Forms-nya. Tolong isi kalau kalian mau mengajukan pertanyaan untuk episode Tanya Pendeta selanjutnya. Tanya. Oke, jadi sampai tengah-tengah, oke. Jadi sampai sini aja episode kali ini. Sekali lagi aku Prue. Aku Bella. Dan ini Boni. Kak Boni. Thank you, dadah. Ini dari tadi panik loh, Kak. Santai kan? Mau nangis Santai kayaknya. aja, bro. It's fine. Selesai kan? Makasih Kak Boni. Sama-sama. Aduh, gue tadi. Yeay. lega banget. Lega banget.